Assalamualaikum, halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas materi pusat pertumbuhan wilayah. Coba deh kalian perhatikan video berikut ini. Menurut kalian nih, kenapa setiap wilayah pada video tersebut bentuknya berbeda-beda? Karena apa? Karena alamnya berbeda? Karena sumber daya alamnya berbeda? Sumber daya manusianya? Ya, betul sekali. Setiap wilayah memiliki sejarah pertumbuhan yang berbeda. Ada yang tumbuh karena sumber daya alamnya, ada yang karena lokasinya yang strategis, ada yang karena sumber daya manusianya, ada juga yang tumbuh berkat topografi wilayahnya. Contohnya seperti kota ini, kota Medan. Kota Medan yang sekarang tumbuh menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan gedung-gedung pencakar langit dan fasilitas sarana prasarana yang mumpuni. Ada 7 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu wilayah. Yang pertama lokasi, yang kedua sumber daya alam, 3 sumber daya manusia, 4 topografi, 5 fasilitas penunjang, 6 industri, dan yang ketujuh adalah sosial budaya. Yang pertama faktor lokasi. Lokasi suatu wilayah dapat menjadi penentu pusat pertumbuhan wilayah. Lokasi yang strategis akan memudahkan suatu wilayah lebih mudah untuk berkembang. Misalnya, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan wilayah lainnya karena letaknya yang berada pada dataran rendah. Dataran rendah permukaan bumi lebih landai sehingga lebih mudah untuk membangun fasilitas sarana prasarana sehingga akses lebih mudah. Selain itu, aktivitas perdagangan dunia hampir 90% dilakukan melalui perjalanan laut, dan laut itu berada di dataran rendah. Faktor yang kedua adalah sumber daya alam. Jika suatu wilayah memiliki sumber daya alam dan dimanfaatkan dengan optimal, dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Contoh kota yang bertumbuh dari sumber daya alam adalah Kota Bontang. Kota Bontang tumbuh menjadi sebuah kota karena sumber daya alam berupa gas bumi, atau Sawah Lunto yang tumbuh dari sumber daya alam berupa batu bara. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga menjadi salah satu penentu pertumbuhan wilayah karena kualitas dan kuantitas manusia sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Produktivitas manusia yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah topografi. Topografi itu bentuk permukaan bumi. Kondisi topografi suatu wilayah dapat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan suatu wilayah. Misalkan Kota Bandung, yang merupakan wilayah dengan topografi dataran tinggi,
sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Kota ini tumbuh menjadi sebuah kota berkat pertaniannya. Yang kelima, fasilitas penunjang. Wilayah yang memiliki fasilitas lengkap seperti jalan, transportasi umum, pusat perniagaan, pemukiman, jaringan listrik, dan lainnya berpeluang tumbuh dengan cepat. Misalnya kota Jakarta. Yang keenam adalah industri. Industri sangat erat kaitannya dengan produk, proses, pasar, dan konsumen. Industri dapat berkembang seiring waktu, sehingga memungkinkan wilayah tersebut bertumbuh. Contoh kota yang bertumbuh dari industri adalah kota Batam. Yang ketujuh adalah sosial budaya masyarakat. Kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat juga mempengaruhi pertumbuhan suatu wilayah. Sosial budaya yang dimaksud adalah budaya, kepercayaan, perilaku, preferensi, adat istiadat, gaya hidup, dan pendidikan. Adanya lembaga-lembaga pendidikan terkemuka dan budaya lokal yang khas di suatu wilayah dapat menjadi pusat pendidikan dan budaya. Contoh kota yang berkembang dari sosial budaya adalah kota Yogyakarta. Itu dia tadi 7 faktor pusat pertumbuhan wilayah. Memang pusat pertumbuhan wilayah itu apa sih? Pusat pertumbuhan wilayah adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan lebih pesat dibandingkan wilayah di sekitarnya. Bisa menjadi pusat ekonomi dan mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Seperti gambar berikut ini. Lingkaran orange merupakan pusat pertumbuhan dan wilayah-wilayah lainnya yang di sekitarnya yang warnanya hijau terhubung dengan pusat pertumbuhan, sehingga diharapkan daerah di sekitarnya bisa bertumbuh juga. Seperti gambar ini, sudah muncul wilayah pusat pertumbuhan yang baru. Apakah pusat pertumbuhan itu harus ada? Ya, ternyata harus. Karena dengan adanya pusat pertumbuhan dapat mempercepat pertumbuhan wilayah di sekitarnya, sehingga pemerataan pembangunan lebih cepat tercapai. Pusat pertumbuhan ditunjuk pemerintah sebagai pusat pembangunan agar dapat mempengaruhi perkembangan di wilayah di sekitarnya atau hinterlandnya. Sebagai contoh, Jabodetabek, kota Jakarta sebagai pusat pertumbuhan dengan kota-kota di sekitarnya sebagai kota satelit atau hinterlandnya, sehingga perkembangan kota-kota di sekitarnya bisa bertumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Ada 3 teori pusat pertumbuhan wilayah. Yang pertama namanya teori tempat sentral, yang kedua namanya teori pusat pertumbuhan, dan yang ketiga teori polarisasi ekonomi. Teori tempat sentral dikemukakan oleh Christaller pada tahun 1933, menyatakan suatu lokasi yang dapat melayani berbagai kebutuhan wilayah di sekitarnya. Bentuk pelayanannya tersebut digambarkan dalam bentuk heksagonal atau segi 6. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Christaller, seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman pada tahun 1933. Menurut teori ini, terdapat 3 pertanyaan yang harus dijawab tentang wilayah. Yang pertama, apakah yang menentukan banyaknya wilayah? Kedua, apakah yang menentukan besarnya wilayah? Dan ketiga, apakah yang menentukan persebaran wilayah? Menurut Christaller, terdapat konsep yang disebut dengan jangkauan atau range dan ambang atau threshold. Range adalah jarak yang perlu ditempuh manusia untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada suatu waktu. Adapun threshold adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Dalam teori ini diasumsikan pada suatu wilayah datar yang luas dihuni oleh sejumlah penduduk dengan kondisi yang merata.
Dalam memenuhi kebutuhannya, penduduk memerlukan berbagai jenis barang dan jasa, seperti makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan. Untuk memperoleh kebutuhan tersebut, penduduk harus menempuh jarak tertentu dari rumahnya. Jarak tertentu tersebutlah yang disebut dengan range. Masing-masing tempat sentral memiliki pengaruh atau kekuatan menarik penduduk yang tinggal di sekitarnya dengan daya jangkau yang berbeda. Misalnya, pusat kota provinsi akan menjadi daya tarik bagi penduduk dari kota kabupaten. Sementara itu, kota kabupaten menjadi daya tarik bagi penduduk dari kota-kota kecamatan. Kota kecamatan menjadi penarik bagi penduduk dari desa di sekitarnya. Demikian pula halnya dengan pusat perbelanjaan, rumah sakit, maupun pusat pendidikan. Akibatnya terlihat adanya tingkatan atau hierarki tempat sentral. Tempat sentral dan daerah yang dipengaruhinya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hierarki 3 atau K3, hierarki 4 atau K4, hierarki 7 atau K7. Hierarki 3 adalah berupa pasar, hierarki 4 berupa kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien, dan yang K7 adalah wilayah administratif. Teori ini berlaku ketika memiliki 3 karakteristik berikut. Pertama, memiliki wilayah topografi datar atau tidak berbukit. Yang kedua, daya beli masyarakat sama. Yang ketiga, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpindah tempat. Teori pusat pertumbuhan adalah perkembangan wilayah bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara sentral, melainkan muncul di tempat tertentu dengan kecepatan yang berbeda. Sebagai ilustrasi, coba perhatikan ketiga gambar berikut. Gambar pertama menunjukkan wilayah ini sudah maju. Di sini ada gedung yang tinggi yang menandakan adanya aktivitas perdagangan yang tinggi, fasilitas sarana prasarana yang memadai, dan juga penataan ruang yang sudah rapi. Gambar yang kedua ini juga menunjukkan kota yang lumayan maju. Sudah ada bangunan-bangunan yang lumayan tinggi yang menunjukkan adanya aktivitas perdagangan, dan fasilitas jalan sudah lumayan memadai. Gambar yang ketiga terlihat hanya ada pemukiman saja. Jadi, sesuai dengan teori pusat pertumbuhan, hal ini sangat lumrah terjadi karena setiap wilayah tidak harus sama-sama tumbuh, tapi setiap wilayah memiliki kecepatan yang berbeda dalam bertumbuh. Dalam teori pusat pertumbuhan, setiap wilayah memiliki keunggulan masing-masing. Bisa jadi dari perdagangan, pendidikan, kebudayaan, administrasi, industri, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita ambil keunggulan wilayahnya misalkan adalah industri. Industri di sini sebagai pusat pertumbuhannya. Jadi, karena manusia merasa ada peluang pekerjaan dan fasilitas yang lengkap, maka mereka berbondong-bondong menuju wilayah industri, sehingga wilayah industri ini tumbuh menjadi pusat pertumbuhan. Tapi, ketika manusia merasa tempat ini sudah padat dan tidak layak dan tidak nyaman lagi, maka mereka keluar dari wilayah tersebut dan mendirikan wilayah industri yang baru, sehingga menghasilkan wilayah pertumbuhan yang lain. Teori yang ketiga adalah polarisasi ekonomi. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori kutub pertumbuhan. Dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurut Myrdal, setiap wilayah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh, tenaga terampil, modal, dan barang dagangan dari daerah pinggiran. Kalau digambarkan, teori polarisasi ekonomi seperti ini. Kota dan desa saling berhubungan timbal balik.
Kota memberikan produknya untuk dinikmati desa, sementara desa memberikan sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya untuk kota. Dari aktivitas ini menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak negatifnya dinamakan dengan backwash effect dan dampak positifnya dinamakan dengan spread effect. Dampak dari backwash effect itu adalah terkurasnya sumber daya alam dan sumber daya manusia dari desa. Sementara dari spread effect atau positifnya diharapkan dengan berkembangnya industri, daerah di sekitarnya atau pedesaan di sekitarnya juga mengalami hal yang sama. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Sampai bertemu kembali dengan materi lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.